Ya, selamat siang, selamat sore. Kembali lagi di konten gua yang udah lama banget gua nggak buat. Terakhir kali gua buat konten ini tuh di Melbourne. Jadi kembali lagi di Notif. Notif itu adalah singkatan dari nongkrong informatif. Jadi gitu Kak. Jadi di Notif kali ini gua itu selalu menjalankan protokol kesehatan. Yang pertama, gua sama Eka kemarin udah PCR dan hasilnya negatif, dan tadi pagi sebelum syuting kita antigen dulu. Oh iya, Antigen dulu, dan Eka selalu bawa masker. Masker double. Double masker. Double. Nah, kalau gua pakai ada namanya Anion X. Jadi alat ini itu bisa membersihkan udara di sekitar kita. Jadi di konten ini kita walaupun nongkrong, gua pengen ngasih sesuatu yang sangat informatif terhadap audiens gua. Gitu loh Kak. Nah, kebetulan banget nih hari ini gue kedatangan seorang pembisnis muda, ganteng, habis itu apa lagi Kak? Aduh, nggak tahu deh lu kira-kira apa. Banyak ceweknya deh, pokoknya dia impian para wanita. Enggak guys, ini bohong. Dia banyak banget Thank you. orang yang pengen jadi Eka gitu loh. Nah, jadi gini Kak, pertanyaan pertama gue nih buat lu nih di Notif kali ini. Lu boleh nggak sih perkenalkan diri lu dulu nih? Kalau dari Christian Eka Arisandi. Ya. Ya, jadi perkenalkan ya. Nama gue Christian Eka Arisandi. Gue umurnya 23 tahun. Gue alumni Bina Nusantara atau BINUS. Jurusannya Business Creation. Widih. Gitu. Sekarang gue selaku direktur dari PT Eka Putra Berkat. Yang menaungi Eka Seluler ataupun Eka Service. Eka Seluler walaupun Eka Service. Iya, dan Eka Service itu. Dan Eka Service. Ya, wah gila. Tapi di umur lu yang 23 tahun ini lu udah punya Eka Seluler, Eka Service. Tapi lu gokil banget sih Kak. Temen-temen gue tuh setiap ketemu sama lu, Sap, gue mau dong kenalan sama Eka. Gue mau nanya kenapa, gimana sih caranya dia seumur semuda sekarang udah bisa memiliki usaha yang sangat banyak dan yang sangat sukses ya. Bisa dibilang sukses lah. Amin. Iya kan? Ya. Nah, sorry nih Kak. Ya. Ceritain tentang Eka Seluler sama backgroundnya tuh gimana sih pertama kali lu bikin Eka Seluler? Dari mana sih lu bikin Eka Seluler? Tuh gimana ide pertama lu? Ya, jadi gini, pertama-tama gue akan menjelaskan secara singkat. Karena kalau gue bicara secara panjang dan detail itu butuh waktu 3 jam. Wih, Butuh waktu 3 jam. udah kayak film ini, Titanic. Ya, makanya gue akan ceritain secara singkat dan tentunya detail kepada kalian juga. Jadi pertama-tama gue lahir dari keluarga yang sederhana. Yes. Bukan dari keluarga yang tidak mampu sekali ataupun kaya gitu. Kita lahir dari keluarga yang sederhana. Kedua, waktu gue SMP, gue itu pengen banget punya handphone. Khususnya Apple, produk Pengen Apple. banget punya handphone. Iya, Oke. pengen banget punya handphone iPhone. Tapi waktu itu orang tua gue nggak ngasih. Nggak membelikan gue, karena buat apa lu masih SMP gue beliin handphone iPhone, mahal banget gila. Iya. Dan itu sekarang ketika gue berpikir make sense banget. Dulu waktu gue SMP gue berpikir ya apa yang gue mau harus gue dapetin. Mindset lu tuh ya. Iya, karena kan gue waktu itu masih SMP juga, masih bocah. Ini mana ya gue pengen ya gue harus mau dong, harus dikasih dong sama orang tua gue. Ternyata dia tidak membelikan, Tidak memanjakan lu ya. tidak memanjakan sama sekali. Sampai akhirnya gue berinisiatif untuk mengumpulkan uang. Yes. Jadi SMP itu gue dapat uang jajan Rp5.000. 5.000 per hari. Rp5.000 per hari. Rp5.000 per hari. SMP 5.000 per hari. Yes. Gue kelahiran 98. Jadi kalau kalian di masa SMP, Rp5.000 itu cuma bisa makan Indomie. Indomie itu setiap harinya 2.500. 2.500. Jadi gue hampir setiap hari makan Indomie. Hampir setiap hari. SMP. Khusus buntu nggak lu? Waduh, kebetulan enggak. Ya, jadi gitu. Jadi gue makan Indomie setiap hari dan gue pulang naik angkutan umum 1.500. Sisa Rp1.000. Oke. Gue kumpulin berbulan-bulan hingga ada momen dimana gue merayakan Imlek. Jadi di keluarga gue merayakan Imlek. Waktu itu gue mengumpulkan uang sebesar di tabungan gue yang gue kumpulin Rp1.000, ditambah gue dapat uang jajan, dapat uang dari tante gue dikasih 10.000, gue kumpulin pokoknya senilai 200.000. Gila, nah waktu itu Imlek itu gue dapat 300.000. Jadi digabungin 500.000 Sap. 500.000. Iya. Karena dulu gue suka banget melihat marketplace toko bagus. Jadi kalau kalian di sini yang masih tahu toko bagus, berarti kalian sejaman sama gue, seangkatan gitu lah. Seangkatan. Nah, jadi dulu gue sering banget cari-cari di toko bagus iPhone.
Gua cari berbulan nggak dapat. Nggak ada yang iPhone 500.000 waktu itu. Jadi akhirnya gua hampir putus asa. Nah, lalu udahlah gue beli aja BlackBerry aja deh. Gue beli BlackBerry Gemini waktu itu. Gue beli BlackBerry Gemini, gue pakai bentaran lalu gue jual karena bosan dan 3 harian gue jual karena bosan dan emang gue nggak dapetin iPhone, jadi gue nggak ini. Karena yang lu mau iPhone. Yang gue mau iPhone. Sampai akhirnya gue tiba-tiba mendapatkan situs di toko bagus itu iPhone termurah. Dan itu gue dapetin iPhone harganya 500.000, iPhone 2G. Yang dimana iPhone 2G itu kalau kalian tahu iPhone pertama ada di dunia. iPhone 2G ya? iPhone 2G. iPhone pertama di dunia. iPhone pertama ada di dunia. Gue belum pernah lihat sih. Gitu. Nah, waktu itu gue naik motor, ketemuan sama orangnya, singkat cerita udah beli, karena gue orangnya suka otak-atik. Yang dimana handphone itu ada aplikasi dan lain-lain. Akhirnya hilang semua aplikasinya dan kita tidak bisa mendownload ulang. Karena apa? Karena itu udah jadul. Belum ada teknologi seperti sekarang kayak iCloud, belum ada ya? Udah ada. Cuman ada. bedanya dia udah jadul. Dia udah jadul yang dimana handphone ini udah nggak bisa di-download. Jadi istilahnya itu udah ada iPhone 4, ya kita nggak bisa download lagi aplikasi-aplikasi yang sebelumnya udah pernah di-download karena udah ketinggalan lah gitu. Iya. Dan memorinya juga mungkin masih kecil. Memori waktu itu masih kecil, gue lupa ya memorinya. Nah, lalu gue beli dan sayangnya hilang semua datanya, jadi nggak bisa diapa-apain tuh handphone. Buat telepon suara kecil banget. Buat main Facebook nggak nyampe 3 menit 2 menit mati sendiri. Jadi gue bete kan, nih handphone buat apa gila. Akhirnya gue jual lah ke karyawan orang tua gue. Waktu itu orang tua gue main usahanya jual beli mobil bekas. Gue jual lah ke karyawan orang tua gue. Gue bilang, nih ada iPhone murah nih bro, lu mau beli nggak? Harganya 600.000. Nah, waktu itu dia mau beli 600.000 dan gue dapetin untung 100.000. Dapetin. Di situ gue masih nggak berpikir kalau gue harus jual beli handphone. Yang di situ yang gue pikirkan adalah bagaimana cara gue mendapatkan iPhone yang bagus, yang layak untuk dipakai. Singkat cerita, gue beli handphone yang nggak iPhone, BlackBerry lagi, gue jual lagi, jual lagi. Akhirnya untung. Tiba-tiba gue punya pemikiran, kenapa nggak gue jualan iPhone aja ya? Kenapa gue muncul dari situ ya? Dari situ. Kenapa gue nggak jualan aja ya? Ini kan gue dapat untung, walaupun untungnya dulu tuh 15.000, 25.000, 10.000, bahkan nggak untung tuh ada. Sampai nungguin customer hujan-hujanan. Tapi gue nikmatin aja. Hujan-hujanan lu tungguin customer? Enggak, jadi gue pakai jas hujan. Gue misalkan gue ke McD daerah Tangerang. Nah, gue hujan-hujanan karena dia minta janjian jam 2. Tapi lu nungguin di McD di dalam dong? Gue nunggunya di dalam, tapi gue nggak beli apa-apa. Karena gue nggak punya duit. Maksudnya gue punya duit yang 600.000 itu, tapi gue nggak rela untuk mengeluarkan. Gitu. Ditanyain nggak sama orang McD, ngapain sih nih orang di dalam nggak beli apa-apa? Nggak, waktu itu kebetulan nggak ditanyain sih. Tapi kebetulan di McD itu ada di luar kan. Jadi kan gue di luarnya aja. Jadi duduk di luar itu. Karena keterbatasan uang gue waktu itu, uang jajan gue dikasihnya sedikit. Yang dimana kalau gue keluarin uang yang begitu besar untuk makan McD itu kayaknya buat gue sayang sekali. Lebih baik gue waktu itu makannya di pinggir jalan. Iya, warteg aja. Nah gitu. Yang penting kenyang. Nah, jadi berjalannya waktu gue jualan, gue ciptain di BlackBerry Messenger namanya Eka Seluler. Itu pertama kali itu. Pertama kali. Itu mulainya dari SMP 3, terus di SMA gue mulai masuk ke SMA 1. Di SMA 1 gue mulai bentuk lah namanya Eka Seluler di BlackBerry Messenger. Nah, waktu itu di BlackBerry Messenger itu ada broadcast namanya. Jadi buat kalian pasti tahu nih. Nah, waktu itu gue punya pemikiran, gimana caranya gue dapat marketnya. Waktu itu gue print kertas gitu yang isinya jual beli handphone, pin BB-nya dan nomor handphonenya gitu. Kalau mau beli handphone di gue gitu loh. Ini lu print? Iya, gue print. Gue jadiin banner gitu loh. Jadi banner, ya, tapi hard copy kan? Iya, hard copy. Hard copy gue print, lalu gue tuh orangnya pemalu guys. Jadi gue itu nempel-nempelinnya itu malam. Jadi biar nggak dilihat orang. Gue tempel-tempelin di tiang listrik seperti sedot WC dan lain-lain. Jadi gue tempel tuh, gue tempel malam-malam gue tempel. Dari 100 piece yang gue tempel, itu yang hubungin gue cuma satu orang. Tapi itu nggak jadi masalah buat gue karena gue ngelakuinnya dengan happy, dengan tulus. Lalu kedua, gue punya pemikiran,
Kalau misalkan 10 orang pin BB yang gue add secara random, secara asal dan gue nggak tahu orangnya, gue percaya ada satu orang yang akan terima gue. Dulu tuh ada banget di flyer-flyer apa kayak di toko-toko tuh ada pin BB di belakang mobil, kaca mobil pin BB. Nah itu gue add-in semua. Nah lalu barangnya dari mana? Dari toko bagus itu yang gue beli, gue jual di broadcast BlackBerry Messenger dan apa tahu laku guys, laku banget, bener-bener laku. Berapa tuh pembelinya langsung? Waktu itu pembelinya memang nggak sesignifikan, nggak sebanyak sekarang. Tapi buat zaman itu menurut gua udah wow keren banget. Yeah. Gua COD sampai jam 8 malam, 9 malam, 12 malam pernah. Dan itu lu semua yang nganterin pertama Gua semua yang nganterin. Gokil. Sampai akhirnya gua kumpulin uang, gua lakuin ini tapi ini terus. Sampai akhirnya di SMA 3 gue mempunyai uang 100 juta pertama gue. SMA kelas 3. SMA kelas 3. 100 juta pertama lu hasil kerja keras lu sendiri. Dari hasil kerja keras gue jual beli handphone ini yang gue COD ke customer. Padahal belinya di toko bagus itu dan sekarang namanya sudah OLX. Iya, jadi sebelum OLX itu namanya toko bagus. Nah, waktu itu gue berpikir kayaknya gue nggak bisa nih kayak gini-gini terus. Gue nggak bisa di OLX terus. Gue harus mempunyai market yang menambah market lah. Jadi gue buka akun namanya akun Instagram, gue tulis lagi Eka Seluler. Karena sekarang udah masuk dunia digital ya. Pada waktu itu udah Instagram udah mulai famous belum? Waktu itu udah famous tapi gue waktu itu tidak berpikir kalau Instagram ini bakal bisa lebih besar gitu loh. Yang waktu itu yang gue pikirin ya gue jalanin aja gitu loh. Jadi gua buat akun Instagram, gua tulis Eka Seluler, setiap customer yang beli handphone sama gua selfie bareng sama handphonenya dan jempol gua masukin, gua upload gua post di Instagram gue sebagai testimoni. Sampai akhirnya di foto terakhir Instagram, gua post-postin tuh testimoni. Gua jadi jualannya di OLX dan di Instagram. Sampai akhirnya gua ketemu sama manajernya Awkarin waktu itu. Manajer atau temannya waktu itu dia bilang, namanya Barbara Putri. Nah jadi waktu itu dia beli sama gua, terus besoknya rusak. HP-nya rusak. Nah gua bertanggung jawab. Gua nggak tahu dia siapa waktu itu. Jadi gua datengin, gua gantikan unit baru. Lalu dia bilang sama gua, nanti Awkarin dan Sarah Gibson itu bakal beli sama kamu. Bakal beli gitu. Tapi gua nggak percaya sama nih orang. Maksudnya siapa lu? Awkarin memang terkenal waktu itu. Tapi siapa lu? Gua nggak percaya deh. Tapi gua iyain aja. Jadi sebulan kemudian atau 3 minggu kemudian bener seorang Awkarin tuh telepon gua. Secara pribadi dia telepon, "Halo, ini dengan Eka Seluler." Iya betul, ini dengan Eka Seluler. Saya mau beli handphone dong, iPhone 7 Plus 256GB warna rose gold. Waktu itu kita ketemuannya masih ingat banget. Waktu itu ketemuannya di PI atau GI gitu. Gue lupa. Akhirnya kita ketemuan di tempat itu kita ketemuan, coba gue gemetaran banget ya. Nah, sampai gemetaran banget. Nah akhirnya dengan jurus jitunya dia snapgramin. Gue tidak endorse dia sama sekali karena gue pelit banget orangnya. Gue nggak mampu bayar dia. Dia snapgramin gue, dia tag gue. Waktu itu yang dimana gue punya rekan kerja gue yang tidak digaji, hanya komisi. Gue bagiin dia handphone untuk jadi admin. Ada 3 orang termasuk gue. Setelah dipromosiin, satu handphonenya di chat sama customer 3.000 orang. 3.000 orang itu di tahun 2017. 3.000 orang per orang. Per admin ya, per orang. Akhirnya gue gelagapan dong, gila ini balesin. Gue sambil nyetir, ini nggak boleh ditiru ya. Sambil nyetir tapi gue sambil balesin chat karena hektik belum banget. Ada admin juga loh. Ya rekan itu. Ya gue ceritain namanya sistem tabungan, sistem kredit, sistem beli langsung, sistem COD. Nah jadi gue pisah-pisah. Jadi per orang itu dapat komisi kalau bisa lakuin barang. Singkat cerita, perharinya gara-gara setelah dipromosikan, yang dimana gue seminggu bisa laku cuma 2, seminggu 3 kayaknya ya. Sehari gue bisa laku 3 atau 4 piece. Gila. 3 atau 4 piece. Di situ gue kan tidak mempunyai manajemen yang baik waktu itu. Gue bukan lahir dari pengusaha. Gue tidak pernah menjadi karyawan. Gue tidak pernah bekerja dan lain-lain. Gue nggak ngerti intinya bermanajemen seperti apa. Waktu itu gue bingung, ini orderan banyak banget, gila. Ini gue catetin, gue pakai kertas satu customer, satu alamat, satu kertas. Gue tempel di pintu gue sebagai notice gue atau pengingat gue kayak ini gue COD tanggal ini, jam segini di sini nih. Nah jadi gue tempelin tuh, tapi ngacak kok gitu tuh. Tapi yang ngerti lu, tapi lu yang ngerti gue.
Nah, akhirnya waktu itu gue masih COD dan lain-lain. Singkat cerita gue berpikir gue nggak bisa seperti ini terus. Gue nggak bisa jalanin apa-apa dengan sendiri. Jadi gue mulai rekrut. Gue mulai berpikir gue butuh apa nih? Gue butuh admin. Oh, gue rekrut admin. Nah, mulai lagi ada problem lagi di gudang. Di gudang tuh stoknya gak beres dan lain-lain. Oh, gue butuh apa? Butuh orang gudang. Udah di gudang udah finance, di accounting, di pencatatan data keuangannya bagaimana? Nah, gue butuh orang accounting gitu dan lain-lain. Butuh tim COD. Gue terusin, gue rekrut. Sampai akhirnya gue jalanin itu setahun di garasi rumah gue. Jadi rumah gue ada garasi, gue bikin kantor di situ. Itu muat 1 mobil. Jadi itu ada gudang, ada admin, ada tempat duduk COD-nya lah, kecil sekali. 1 tahun kurang, gua mulai menyicil rumah. Wih, menyicil rumah karena karyawannya udah mulai sempit. Umur berapa lu nyicil rumah? Itu umur 19 kalau nggak salah. 19 tahun. 18 atau 19 tahun gua nyicil rumah. 19 tahun nyicil rumah tuh. Nyicil rumah. Usaha sendiri. Gila. Jadi gue nyicil rumah dan akhirnya gue pindahin semua karyawan gue ke situ karena udah mulai nggak mau di garasi. Gue pindahin semua. Akhirnya kerja di situ dan pindah lagi sekarang ke ruko ya. Dan kita sekarang udah mempunyai cabang ada di Cibubur, ada di Surabaya, ada di Tangerang dan sebentar lagi ada di Bandung. Gitu. Lalu kita berpikir lagi kalau kita hanya mengembangkan di handphone saja itu menurut gue sangat kurang maksimal. Karena ketika kita mengembangkan hanya buka cabang-cabang aja ya udah handphone saja. Makanya kita kembangkan sekarang kita buka Eka Service. Jadi Eka Service itu untuk mendompleng visi kita one stop Apple solution. Jadi ketika kalian masuk ke ruko kita itu semuanya ada. Ada produk handphone, ada produk service, ada produk aksesoris. Jadi kalian nggak perlu kemana-mana lagi di setiap cabang kita. Pinter nih berarti Eka gitu. Ya. Pertama dia produk jualannya HP. Yes. Tapi dia tahu HP yang dibeli nantinya pasti akan bisa rusak kan? Iya, ada yang gitu. jatuh, ada yang layar hancur, ada yang masukkan air. Solusinya adalah oke, kita buat juga nih Eka Service. Gila, gitu. gokil juga loh. Makanya kita kembangin Eka Service sekarang dan lumayan puji Tuhannya adalah viral sekali. Kita baru buka di kayaknya 3 bulan lalu. Itu langsung meledak banget TikToknya. Serius. TikToknya meledak. Gue sempat lihat TikTok kayak Eka Seluler tuh minimal tuh viewsnya likes apa views ya yang gue lihat itu kayak 100k ke atas tuh. Itu keren, itu yang manage kalau nggak salah adek lu ya? Yes, betul. Oh, kemarin gue juga sempat ketemu adeknya Eka tuh, dia langsung ngambil video, abis itu langsung nggak nyampe 30 menit langsung jadi videonya. Betul. Gila sih, itu tim marketing. Jadi walaupun gue mempekerjakan adik gue tapi adik gue itu tetap gue anggap sebagai profesional. Jadi dia di kantor gue tetap ngomongnya Pak, bukan Kak, bukan Ko, bukan gitu. Jadi profesional Pak gitu. Kalau dia salah ya gue pecat. Maksudnya kalau dia melanggar aturan yang benar-benar tidak bisa ditoleransi ya gue pecat gitu. Bagus sih, soalnya kan gini, walaupun dia itu adik lo dan kerja buat perusahaan lo tetap mendidik dia sebagai profesional. Karena nanti misalkan dia pindah ke perusahaan yang lain atau perusahaan yang lebih bagus gitu kan. Jadi dia udah ada basicnya, ada experience kerja di tempat yang seharusnya dia memperlakukan atasan atau kerabat kerjanya seperti layaknya di kantor. Betul. Iya nggak sih? Yes. Itu dia. Dan sampai sekarang nih udah sukses nih sekarang dari cerita lu dari awal sampai sekarang itu udah sukses. Menurut gue cerita lu sangat inspiring banget nih buat anak-anak muda kalian tuh bisa gitu loh. Dengerin ceritanya Eka karena kesuksesan itu tidak terjadi dalam 1 hari atau 1 malam, tapi bertahun-tahun. Eka ini tadi dari 16 ya? Iya, kita dari SMA 1 16 tahun berarti. Dari SMA 1 mungkin 16 ya? 16 dan sekarang umur lu 23. Yes, 23. Udah berapa tahun tuh berarti udah 8 ya? 7. Ya, udah hampir 8 ya. 8 tahun sampai sekarang umur 23 sukses. Jadi mau usaha tuh nggak ada yang terlalu cepet, terlalu muda atau terlalu tua. Kalian kalau ada effort, ada usaha, punya visi misi yang jelas dan tahu nih cara jalannya gimana dan teman-teman lu di sekeliling lu bisa support lu pasti bakalan bisa ya kayak. Oh pasti banget. Pasti ya. Gitu. Kalau gue suportif nggak? Oh sangat, Sabian ini sangat. Nah, gue mau nanya lagi nih Kak. Selama lu menjalanin Eka Seluler nih, menjadi leader lah, di leader di Eka Seluler. Lu punya nggak sih pengalaman paling buruk lu selama menjalanin Eka Seluler yang sampai sekarang sampai detik ini lu tuh kayak masih teringat? Iya. Ada. Satu aja. Ada. Jadi waktu itu lucunya perusahaan gue profitable. Perusahaan gue nggak kenapa-napa. Oke. Tapi gue mau keluar.
Kenapa? Tapi gue mau tutup Why? karena gue stres memanage sumber daya manusia yang menurut gue banyak waktu itu. Karena gue nggak ada basic, nggak ada pengalaman sebagai karyawan atau sebagai pembisnis. Jadi gue berjalan, tiba-tiba Tuhan kasih anugerah ke gue, dia angkat gue jadi seorang pengusaha. Jadi waktu itu gue stres banget. Karyawan gue yang ini susah dibilangin, yang ini susah diiniin. Akhirnya gue, udah deh, gue merasa udah cukup. Gue merasa ya udah deh, nggak usah deh, gue tutup aja. Gue jadi anak muda seperti biasanya, yang dimana gue dulu nggak pernah bisa main guys, gue kerja doang. Jadi waktu gue usia sekarang ini ya temen gue kurang. Karena apa? Karena gue nggak bisa main. Orang ngajakin gue main ya nggak bisa, gue kerja gitu. Nah, sampai akhirnya yang bikin gue sampai nggak tutup perusahaan gue sendiri adalah gue ajak satu-satu masuk ke kantor, ke ruangan gue ajak ngobrol, gimana kabar kamu, apa yang lagi dipikirin, apa yang lagi terjadi gitu loh. Ya dia bilang dia senang kerja di sini, karena kerja di sini saya bisa beli mobil pak. Itu pertama. Kedua, ada lagi orang gua panggil lagi, iya saya punya anak 4, saya biayain listrik, anak saya 4 sekolah gitu. Ketiga, saya sebagai tulang punggung keluarga, jadi bapak mamanya udah nggak kerja, dia yang kerja, cewek lagi, dan lain-lain. Di situ gue berpikir, kalau gue sampai tutup perusahaan gue karena keegoisan gue, yang dimana gue pengen main dan gue nggak mau stres karena menghandle karyawan gue adalah orang yang berdosa untuk mereka. Kenapa? Karena mereka mengandalkan perusahaannya, mengandalkan perusahaan. Kalau mereka nggak mengandalkan perusahaan, nggak mungkin mereka kerja di perusahaan itu gitu loh. Itu yang gue benar-benar ingat sampai sekarang, dan itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Dan gini, menurut gue juga Kak, lu sebagai leader, lu denger keluh kesah karyawan lu, itu memotivasikan lu banget nggak sih? Kayak jadi selama ini tuh impact gue terhadap karyawan gue tuh seperti ini ya, kayak mereka tergantung sama gue, masa gue nyerah sih? Dengan keegoisan gue nyerah, yang dimana mereka rely sama gue gitu loh. Dan itu motivasi terbesar lu sampai sekarang juga ya? Sangat banget. Gila lu. Jadi gue melihat tim gue itu adalah keluarga gue. Gue sebagai leader, gue sebagai seorang bapak, ini anak-anak gue. Jadi sebagai seorang bapak, ya pasti pengen anaknya yang terbaik dong. Ketika seorang anak minta minta makan, dikasih makan kan. Iya benar. Bukan dikasih batu gitu loh. Ya itulah. Tugas kita sebagai seorang leader memastikan juga, kalau di gua yang memastikan kesuksesan mereka, kesejahteraan mereka. Gitu sih. Tapi yang gue lihat dari Eka nih, dari penjelasan Eka ya dari tadi, yang gue lihat dari dia itu bukan tipe bos, tapi dia itu leader. Yes. Karena leader itu bisa membuat karyawannya lebih bersemangat. Ya, betul. Dan kalau ada kesalahan bukan dimarahin. Enggak, tapi dikasih gitu. tahu. Betul. Dikasih tahu kesalahannya di mana supaya karyawan lu ini bisa berkembang dari kesalahannya kan. Betul. Ini betul leader. You're a good leader, man. Thank you. Nah, gue mau nanya lagi nih, Kak. Ya, boleh banget. Tanya sepuasnya. Ini dia nih. Ya. Gue pernah main ke kantor lu. Ya. Ada banner gede banget. Ya. Ada foto lu. Ya. Sama ada foto Mas Kaisang. Yes. Oke. Itu gimana ceritanya? Ya, jadi gue ceritain ya. Oke, jadi buat kalian yang udah tahu Eka Seluler dan lihat banner-banner semua cabang kita itu muka gue dan muka beliau, muka Mas Kaisang. Mas Kaisang itu kalian udah tahu ya, dia anak presiden Pak Jokowi. Jadi Mas Kaisang itu bukan brand ambassador kita. Bukan brand ambassador. Bukan brand ambassador kita. Kita nggak bayar dia sama sekali. Jadi intinya di masa 3 tahun lalu gue ketemu dia di Singapura. Gue lagi turun eskalator, dia lagi naik eskalator. Papas-papasan lihat gini. Mungkin dia ngeliat gue orang Indonesia kali. Gue lihat dia kan, anak presiden nih. Tapi gue memastikan ke bawah karena gue dulu nggak beli jaringan di Singapura. Gue pakai wifi gratisan. Gue cari anak presiden. Bener nih anak presiden. Akhirnya gue naik lagi, gue ikutin dari belakang. Gue cuma mau minta foto. Tapi gue orangnya pemalu kan. Jadi gue nggak minta foto guys. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian tiba-tiba Mas Kaisang itu mau beli handphone. Kita chat untuk Mas, kita ada handphone ini nih, mau beli nggak? Karena di Singapura dia nggak ada handphone habis. Jadi singkat cerita dia mau. 3 hari kemudian dia berangkat dari Singapura ke Jakarta untuk beli handphone. Ke lu? Ke gue. Nah waktu itu dia minta COD-nya di Alfamart.
Nah, Oke. waktu itu gue bilang di Alfamart itu nggak ada tempat duduk, Mas, dan itu bisa rame banget. Gimana kalau di kantor orang tua saya? Waktu di kantor orang tua saya, kita COD ketemuan ngobrol 1 jam. Gue sampai bolos kuliah tuh waktu itu. Iya. Ngobrol 1 jam, gue ceritain nih, gue pernah ketemu. Terus udah gitu ya, gue adalah seorang anak muda yang lagi merintis, lagi mulai berdagang dan mulai berbisnis juga gitu. Singkat cerita, kita berhubungan baik, lalu gua dibantuin sama beliau. Jadi gua waktu itu izin sama dia, Mas, apakah boleh saya memasang muka Mas di banner Eka Seluler di seluruh cabangnya? Oh, dia bilang boleh. Boleh. Boleh, dan itu gratis, tidak bayar sama sekali. Ya itu realnya gitu loh. Berarti Mas Kaisang nih orangnya sangat humble banget. Sangat humble banget. Sangat humble, dan kalau nggak salah lu pernah cerita ke gue, Ya. Mas Kaisang tuh pernah ngasih apa ya, saran ke lu ya? Oh iya, Saran dia ke lu nggak boleh ini, yes. nggak boleh ceritain sedikit. Oh, ya? boleh. Jadi Mas Kaisang itu juga bisa dibilang bukan karena dia anak presiden ya, dia kan juga pengusaha juga. Jadi gue banyak belajar dari beliau. Iya. Jadi beliau selalu mengadvise gua, semangatin gua sebagai anak muda, kamu tuh harus bisa berhasil, harus bisa maju, harus bisa yang terbaik. Sebagai anak muda juga kamu tuh nggak boleh nggak bener, jangan sampai kamu narkobaan, jangan sampai kamu nggak bener, itu bisa merusak karir kamu gitu loh. Banyak banget hal-hal yang dia berikan ke gua yang gua nggak dapetin di orang-orang gitu loh. Iya. Gitu. Jadi ya kalau Mas Kaisang nanti nonton ini, gue berterima kasih banget sama Mas karena Mas membantu saya sampai detik ini gitu. Iya benar-benar. Dan gue juga sempet ketemu sekali diajak Eka. Yes. Waktu itu di mana? Itu di di Jakarta Utara. Di Jakarta itu Utara. di openingnya Yang Ayam kalau nggak salah ya. Iya. Yang Ayam. Ya. Gue dikenalin sama Mas Kaisang juga, ngobrol-ngobrol, dan orangnya bener-bener wah gila. Ini orang tuh bener-bener humble. Iya. Dengan Humble dengan sekali. posisi dia yang sekarang, dia itu salah satu orang yang gue lihat ini sih, wah gue harus bisa seperti dia, humble, pinter, dan apa ya, dan orangnya lucu juga, kayak sering ngelawak juga ya. Oh, sering lawak juga. Lucu Dan juga. satu hal lagi ya, sebenarnya gue juga ngefans gue tuh ngefans banget sama orang-orang penting yang tapi tidak memperlihatkan kepentingannya. Contohnya Mas Kaisang, Sabian. Oh, enggak. Jadi ya kita tahu lah Sabian itu siapa, tapi dia itu tidak seperti yang kalian lihat, yang seperti gua nih anaknya ini, gua nih gini, enggak banget, enggak kayak gitu. Dan gua sangat apa ya, sangat ngefans gitu loh. Mungkin kalau gua lahir dari mereka, mungkin gua tidak seperti itu. Mungkin gua nggak sehumble mereka mungkin. Ya. Gitu ya. Jadi Makasih ya. jujur di sini gue udah sering ngomong kok ke dia, kayak gue ngefans sama Mas Kaisang, gue ngefans sama dia, alasannya itu gitu. Tas dulu. Atas dulu. Iya. Nih Kak, Ya, di posisi lo yang sekarang, yang udah bisa dibilang orang anak muda sukses, amin. calon putra terbaik bangsa, Amin. ya nggak sih? Nah, di posisi lo sekarang tuh masih ada nggak sih hal yang masih pengen lu kejar, kayak visi misi lu kedepannya tuh apa sih? Masih ada nggak sih yang kayak gue udah dapet ini, tapi gue masih pengen kesini, gue masih pengen punya itu gitu? Ada nggak? Ya, jadi gini. Jadi kalau gue pribadi, gue belajar untuk menghilangkan duniawi. Oke. Dalam arti duniawi itu seperti apa? Duniawi itu yang berbau secara dunia, yang senang-senang ya. Misalkan kayak pengen punya Lamborghini, gedung apa gitu. Gua tuh nggak seperti itu orangnya, karena buat gua uang itu bukan segalanya. Segalanya itu adalah Tuhan. Buat gua gitu. Jadi visi gua yang tidak akan pernah pudar adalah membantu orang banyak. Membantu orang banyak. Dengan cara apa? Dengan cara gua bangun perusahaan, build business for helping people. Oke. Jadi gua bangun perusahaan untuk ya membantu banyak orang. Membantu banyak orang. Karena gua pernah merasakan gua nggak bisa, gua nggak mampu, gua nggak punya harapan. Oleh karena itu, dengan gua membuka suatu perusahaan, gua mengajarkan mereka, dari lu nggak mampu harus mampu, dari lu nggak bisa lu harus bisa, dari lu nggak punya harapan lu harus ada harapan. Jadi sekarang karyawan kita masih 70. Wow, 70. Target gua itu waktu gua SMA, gua tuh selalu nulis di kertas harapan gua tuh pengen banget mencapai 100 karyawan. 100 karyawan. Jadi ketika 100 nanti gua tambah lagi 500, habis 500 ribu.
Jadi gua sih lebih berpikirnya itu sih, Iya. bukan yang lain-lain gitu. Gila keren banget sih, udah membantu dari jualan produk HP biar orang bisa berkomunikasi. Misalkan ada yang di Papua, ada yang di Aceh, bisa berkomunikasi. Lu juga membantu membuka lapangan kerja untuk apalagi sekarang lagi PPKM kan banyak yang nggak kerja. Mungkin kedepannya nanti kalau Eka Seluler tambah besar lagi, lu rauk deh tuh lapangan kerja, kasih deh sebaik-baik orang-orang. Dan gue yakin kalau ini yang 500 karyawan ini leadernya lu, gue tahu banget ini orang pasti bakal berkembang. Amin. Because he's a good mentor and he's a great leader, man. Sumpah, gue gak bohong. Gue kenal sama Eka udah 2 tahun lah. Iya, udah Tapi 2 tahun itu gue juga belajar banyak banget sama Eka. Sama, gue juga belajar. Hah? Belajar juga sama dia. Belajar. Bener. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, Ya, di boleh. notif kali ini. Yang gue lihat lu tuh orang yang sangat ulet. Yes. Setiap gue nanya lu lagi meeting Sap, gue lagi ngecek tempat ini Sap, gue lagi ini, lagi itu, wah gila ribet banget untuk ketemu lu sebenarnya. Nah makanya gue beruntung banget Eka kesini nih. Tapi Kak, setahu gue orang yang sibuk banget itu pasti ada titik jenuhnya. Iya. Pasti ada kan satu Pasti, titik. pasti. Nah, di saat lu merasa jenuh, hal apa sih yang lu lakuin supaya lu bisa menaikkan ini lu lagi, semangat lu lagi untuk balik lagi kerja? Aktivitas apa kira-kira? Ya, jadi gini. Jadi jenuh itu nggak bisa dipungkiri ya. Pasti setiap manusia melakukan hal yang sama, pasti jenuh. Jadi cara gua untuk mengembalikan semangat gua adalah dengan cara gua ini dari SMA sampai 8 tahun itu pokoknya gue jarang sekali berlibur. Iya. Jarang banget berlibur. Ya gue kerja karena bangun manajemen supaya rapi, SOP-nya dan lain-lain gitu. Jadi pertama adalah gue luangkan waktu untuk gue membuat jadwal untuk gue berlibur. Oke. Jadi gue tugaskan kepada general manager gue yang ada di perusahaan untuk membantu tugas gue dulu, lalu gue berlibur. Itu yang pertama. Kedua, untuk selalu bergairah semangat. Jadi gue kan pakai iPad. Di iPad gue itu wallpapernya adalah tim-tim gue. Foto tim-tim gue. Jadi kenapa gue bikin wallpapernya itu? Karena ketika gue melihat itu, ini adalah keluarga gue. Gue adalah seorang bapak, seorang leader. Yang dimana kalau gue sampai main-main, kalau gue sampai nggak benar, ini gimana nasib mereka? Yang gue bilang tadi, gue bakal jadi orang yang berdosa untuk mereka semua gitu. Jadi pertama liburan, kedua ya itu patokan gue, keluarga gue ini, keluarga inti gue, keluarga besar Eka Seluler juga gitu. Tapi waktu itu kan kita pernah liburan bareng nih Eka. Yes. Walaupun lagi liburan bareng, Eka tuh pagi-pagi selalu buka iPad. Sap bentar ya gue kerja dulu bentar. Gila loh. Masih ada loh kerjanya loh. Ya gitu, masih ada karena kan perusahaan kita masih semi autopilot. Belum autopilot. Jadi ya nggak apa-apa, nggak masalah. Lagi pula gue juga berpikir ya, gue masih muda, lebih baik bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, daripada bersenang-senang sekarang, bersusah-susah nanti. Iya bener banget. Gitu. Boleh nggak sih lu kasih satu quotes lu buat anak-anak yang lagi nonton ini? Iya. Jadi kalau bicara untuk motivasi buat kalian, yang pasti ketika kalian mau memulai bisnis, kebanyakan orang nih ya terlalu banyak berpikir, terlalu banyak, aduh gue takut salah, aduh gue takut buat bangkrut, aduh gue takut rugi, aduh gue takut ini gue jualan apa, aduh takut. Jadi lu tuh pemikirannya hanya takut, tanpa lu sadari lu tuh nggak jalan, tanpa lu sadari lu nggak mulai. Jadi yang pertama adalah lu harus tahu dulu bakat lu, passion lu tuh di mana. Misalkan atau kesukaan lu. Misalkan kesukaan lu tuh main basket. Nah, lu fanatik banget main basket. Kenapa nggak main basket ini lu jadikan sebagai tempat berbisnis gitu loh. Misalkan kita bisa jualan basketnya, jualan bajunya dan lain-lain. Pertama lu jadi dari talenta lu, passion lu, kesukaan lu jadi implementasikan ke bisnis. Kedua, yang tadi gue bilang, lu terlalu banyak mikir. Nah, mulai sekarang jangan banyak mikir, mulai aja dulu. Ketiga, ketika sudah memulai, nah di sini lu baru tahu. Yang tadi cerita, gue dari sendiri ribet. Oh ternyata gue butuh admin. Oh gue rekrut admin. Oh ternyata gue butuh orang gudang. Oh butuh orang gudang. Sama. Nanti ketika lu jalanin, lu akan tahu di mana problem lu dan
penyelesaiannya seperti apa lu akan tahu. Oke. Gitu. Dan tentunya gunakan selalu, kalau di dalam hidup gue, di prinsip gue, ketika gue melakukan sesuatu, gue selalu menerapkan pertama adalah ketulusan. Kedua, jujur bisa dipercaya. Ketiga, bertanggung jawab. Keempat, kerja keras. Kelima, kerja cerdas. Wih, kerja keras dan kerja cerdas. Gila. Kerja keras doang nggak cukup. Gokil. Cerdas gokil, juga harus. gokil, Kerja gokil. cerdas doang juga nggak cukup. Nggak cukup, Kerja ya? keras. Kerja keras. Jadi Oke, 5 oke. itu harus ada di dalam diri kalian, dan gue berdoa untuk kalian yang nonton supaya kalian yang di sini ada yang keterpurukan, ada yang lagi di PHK, ada yang lagi memulai bisnis lagi rugi-rugi, ada yang intinya lagi buruk lah. Gue berdoa buat kalian, semoga kalian di sini dengan menonton ini kalian termotivasi, bergairah lagi untuk maju, dan semangat buat kalian. Siap, kalau gitu. Thank you so much nih by the way Yes. Eka udah mampir di Notif Nongkrong Informatif. Mantap. Di episode berikutnya gue bakal ngundang beberapa figur juga yang bisa memotivasikan kalian semua. Kalau lagi down, kalau lagi nggak tahu arahnya mau ke kemana, kalian nonton terus Notif Nongkrong Informatif. Thank you Eka Seller. Siap, brother. Pussy by association, pussy by association, pussy by association.